Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awadu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bermajelis ilmu. Kita akan mengkaji hadis seputar lingkungan pendidikan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini juga bertepatan pada hari Jumat. Kita disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Hadirin rahimahullah, para santri, agama kita dinul Islam itu agama yang kamil, agama yang sempurna, ya. Tidak ada yang tidak dituntunkan atau diajarkan dalam ajaran agama kita ini. Semua diurus, ya. Termasuk dalam menata lingkungan pendidikan, yang itu sangat mempengaruhi keberhasilan santri, peserta didik atau anak di keluarga dalam belajar. Gambaran lengkapnya syariat Islam Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan atasmu nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai aturan hidupmu. Ini surat ayat terakhir yang Allah turunkan, ya. Kalau surat pertama sudah sering dikaji. Yang pertama perintah apa? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq. Adapun surat yang terakhir turun surat apa? Al-Maidah ini. Ayat yang ketiga ini sebagai penutup. Dan isinya bahwa syariat ini telah sempurna. Maka tinggal bagaimana kita mempelajari, memahami, mentadabburi dan mengamalkan agama ini sebagai apa? Minhajul hayat, ya, metode hidup, ya, pedoman hidup. Khusus pada kali ini coba kita pelajari seputar lingkungan, ya, dalam pendidikan Islam. Hadirin Allah, penjagaan, ya, orang tua yang berkewajiban mendidik anaknya, ya, yang itu sangat sulit, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah,
perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua untuk mendidik anaknya selamat dari neraka. Diawali dengan orang tua itu sendiri menyelamatkan dirinya, ku anfusakum. Kemudian bagaimana dia memiliki amanah menyelamatkan keluarganya, dalam hal ini anaknya. Tentu juga istrinya. Kita sebagai calon pendidik, guru, ya, muallim, harus memahami betapa beban itu berat. Tafsir ayat surat Tahrim tadi, menjaga anak itu apa? Menurut sahabat Ali bin Abi Thalib apa? Adibuhum wa'allimuhum. Orang tua, jaga orang tua anakmu, ya, ajarkan apa? Adibuhum. Ajarkanlah adab kepada mereka. Setelah belajar adab yang begitu susah, ya, belajar apa? Disuruh apa? Allimu. Ajari ilmu. Oleh karenanya, semua menghitung tahun, ya, 10 tahun. Faro umur 25 menikah menjadi orang tua. Zahid bisa jadi 13 tahun, Rizki bisa jadi 12 tahun, Naila 12 tahun lagi umpamanya, Nabila. Semua antum akan menjadi orang tua, akan menjadi pendidik. Kalau tidak memilih menjadi guru di sekolahan formal, ya, tidak mau menjadi guru di masyarakat, tapi antum semuanya tidak akan bisa mengelak menjadi guru di keluarga. Ya, Rizki yang nggak mau jadi guru tetap akan menjadi guru keluarga. Bekalnya apa pertanyaannya, ya? Ilmunya sudah sebanyak apa? Kalau umpama timbangan, ya, ditakar itu sudah seberapa? Oleh karenanya para santri, belajarlah sebelum antum memimpin, ya. Masa sekolah, ya, mondok adalah masa mempersiapkan bekal, i'dad. Wa'idulahum mastata'tum min quwwah. Allah perintahkan kamu bersiap. I'dad, persiapan, termasuk di sini siap ilmunya. Selain secara adab, antum harus mendahulukannya, sebab dengan antum beradab, Allah akan memudahkan antum mempelajari ilmu, ya. Jadi harus adab dulu. Al-adab fauqal ilmi. Adab di atas ilmi. Bagaimana adab belajar, bagaimana adab terhadap guru, bagaimana adab terhadap orang tua. Yang pertama tentu adab kepada Allah, ya. Adab kepada Rasul. Jadi antaranya adab kepada Rasul, kita mempelajari hadis-hadis Rasul, ya, sabda Nabi. Alhamdulillah, pentingnya penjagaan lingkungan, ya. Bahwa pendidikan itu seperti apa? Petani yang menanam, yang mudah dipahami. Pernah menanam, Hafla? Pohon apa? Atau tanaman apa?
nanam yang berbuah coba biar enak? Pohon apa? Hah? Anggur. Oh. Dari awalnya mulanya bagaimana prosesnya? Mengolah lahan, mempersiapkan bibit benihnya. Lahannya harus diapakan dulu? Harus diolah, dibersihkan dari apa? Tanaman lain atau rumput-rumput yang akan mengganggu pertumbuhan benih anggur itu. Itu kalau diperumpamakan dalam kurikulum pelajaran itulah pensucian jiwa. Tazkiyatun nafs, dibersihkan dulu. Apa yang dibersihkan? Kalau jiwanya dari penyakit-penyakit hati, dari kotoran-kotoran jiwa. Umumnya disingkatnya maksiat dan dosa dengan berbagai bentuk macamnya, itu dibersihkan. Sawah tadi atau lahan tadi juga dicangkul, dibajak, disaring bahkan tanahnya supaya tidak ada akar-akar atau benih-benih rumput atau tumbuhan lain selain yang nantinya akan kita tanam, yaitu benih anggur. Karena kita berencana menanam anggur. Maka dengannya anggur itu bisa ditanam, syaratnya tanahnya sudah bersih. Antum semua bisa jadi orang yang baik, berarti bisa menjadi anak yang soleh solehah, berakhlak mulia, beradab hasan. Berarti apa? Kalau jiwanya suci, jiwanya bersih, barulah ditanami benih, barulah ditanami ya perintah-perintah akhlak mulia. Pertama tentu akhlak kepada Allah, beribadah, mentauhidkan Allah. Baru kemudian kepada Rasul, sami'na wa ata'na, ringkasnya. Apa yang disabdakan kita yakini, kita imani, kita amalkan. Kemudian akhlak berikutnya, akhlak kepada orang tua. Ini orang tua tentu yang urutan ketiga karena melahirkan. Tapi orang tua kalau dia tidak menjadi pendidik, haknya orang tua itu ternyata kalah dengan guru yang keempat. Tergantung dari keadaannya. Orang tua sama guru harus kita bakti. Orang tua yang tidak mengajarkan ilmu agama itu hanya menumbuhkan badan, membayar sekolah, memberi nafkah yang urusannya lahiriah jasmaniah. Urusan makan, tempat tinggal kesehatan, urusan jasmani pakaian. Tapi manusia itu kenapa lebih mulia berikutnya? Manusia itu memiliki ruhani, ya, kolbunya, jiwanya yang ditumbuh kembangkan, dan itu dengan adab dan ilmu. Siapa yang melakukan itu? Menghidupkan jiwa itu adalah guru. Maka kemuliaannya kalau orang tua hanya sebatas menafkahi jasmani, kalah ya dengan guru. Berarti kalau ada anak yang kebenaran orang tuanya itu juga guru, mendidiknya pula, ya, berarti apa? Lengkap sudah, ya, mendidik rohani dan menafkahi jasmani. Itulah kemudian urutan yang kita harus lakukan adab, ya, yang proporsional sesuai pada
porsi dan tempatnya dengan tepat dan benar. Karena buah daripada pendidikan, buah dari sekolah yang antum jalani itu adalah akhlak mulia, sama dengan buah daripada agama. Tujuan daripada Nabi diutus pada akhirnya apa? Liutammima makarimal akhlak. Ya, dan prosesnya melalui pendidikan, ya, pengajaran, bimbingan, ya. Orang yang bertugas itu namanya apa? Melalui proses tarbiyah, proses taklim, dan yang paling lengkap proses takdib, menanamkan adab. Ini yang paling berat. Pengajaran hanya menyampaikan ilmu cakupannya, ya. Tarbiyah luas sekali, termasuk merawat, menumbuh kembangkan fisik, tapi belum tentu sampai pada yang ketiga, mu'addib, menanamkan adab. Ini membimbing, mengecek, ya, supaya terkontrol kepastian. Nabila sholat 5 waktu setelah pulang, azalea, ya, itu namanya membimbing yang ada dalam proses menanamkan adab. Bisa nggak banyak-banyak gurunya, sanggup nggak? Sulit. Maka sekolah kita tidak banyak-banyak supaya harapannya antum semua itu bisa dikontrol adabnya. Ya, terbayang Rom, dulu SD-mu kawannya berapa? 25. Bisa nggak gurunya memastikan, menjadwalkan kultum? Wah, boro-boro ya. Ngabsen saja kalau 25 bisa berapa menit tuh, ya kan? Bisa mengecek sholatnya detail. Susah kan? Susah. Logikanya satu guru itu harus membagi. Kalau sinar, umpamanya sinar ya Zahid, berarti bagi berapa? 25 cabang, ya kan? Ya harus menyapu sudut-sudut kelas, memberikan perhatian sebanyak jumlah santri. Kalau sedikit, semakin sedikit maksimal dalam memberikan, karena jumlah pembagian informasi, pesan, cahaya umpamanya itu, ilmu itu juga semakin sedikit dan hasilnya pembagiannya bisa semakin besar perhatiannya. Apalagi coba tanya ayah, berapa murid ayah di kelas? Bundamu juga guru ya? Sama ya? Guru SMP? Coba tanya ya, berapa murid ayah satu kelas? Terus ngajarnya ayah satu kelas saja atau berapa kelas? Banyak, jangan-jangan 10 kelas ya. 10 kelas kali 25 berapa? 250 murid atau santri. Ayah jangan lupa namanya satu-satunya, namanya aja ini. Padahal dalam pendidikan gimana? Ya, Rizky, orang tua yang memiliki anak 10, orang tua yang memiliki anak 5, orang tua yang memiliki anak 3 umpamanya, apakah bisa disamakan cara mendidiknya tiap anak? Tidak bisa. Apakah anak yang kembar itu memiliki watak kepribadian yang sama? Tidak. Kita pernah punya santri kembar ya, anak TK dulu ya. Fatih Fandi. Apa sama itu? Tidak. Coba bayangkan. Satu perut ibu lahir 2, namanya kembar ya. Itu tidak sama. Apalagi anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3 dan seterusnya tidak sama. Maka orang tua bagaimana? Punya anak 5 juga harus mengajar, mendidik, mengasuh dengan 5 cara yang berbeda. Coba, santri kita berapa? 10. Caranya juga bagaimana menghadapi tiap-tiap santri berbeda
beda. Berbeda tidak kecerdasannya? Berbeda. Daya tangkapnya, nalarnya berbeda. Sifat buruknya berbeda. Ya. Kebaikan dan keburukannya berbeda-beda. Maka guru memang harus mengilmui ya. Guru itu nggak boleh nggak pinter ya, harus pinter guru. Berat. Harusnya jadi guru itu profesi yang paling bergengsi, yang paling dipilih orangnya, selektif, orang yang paling pintar, karena dia yang harus mengajar, memahami karakter santri yang berbeda-beda. Paling berat ya. Santrinya punya kemauan masing-masing atau tidak? Punya. Diseragamkan, suruh mengikuti aturan sekolah. Aturan sekolah diperoleh dari mana? Dari aturan agama. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang untuk mendisiplinkan. Ya, walaupun dalam agama kita, misalnya contoh kebersihan, ya kebersihan itu perintah agama. Perilaku hidup bersih dan sehat itu anjuran dalam agama, bukan sekedar kebaikan untuk kesehatan, bukan, itu perintah agama. Oleh karenanya para santri sekalian, berat ya menjadi seorang guru, berat menjadi seorang menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu, bukan asal-asalan. Ya. Maka betul-betul kita pelajari sungguh-sungguh. Rizky, terus pelajari sungguh-sungguh, dan seorang guru, orang tua, pendidik harus senantiasa taqarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bertawakal ya, setelah berdoa, berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan, keterbatasan kemampuannya dalam mendidik anak-anaknya, dalam mendidik murid-muridnya juga jika dia sebagai guru. Hadirin Allah, santri, pendidikan ya bukan hanya mengajarkan kebaikan ya. Apa tadi? Tulis pendidikan bukan hanya sekedar mengajarkan yang baik. Tapi pendidikan juga apa? Melindungi, tadi yang disampaikan ringkas, dari pengaruh yang buruk. Waktu bagi rapot habis sampaikan bahayanya pergaulan, karena apa? Setiap peserta didik, murid, santri memiliki sifat apa? Imitasi. Apa itu? Tukang meniru. Anak-anak meniru itu sangat ahli ya, pintar ya. Tidak diajarkan secara khusus pun anak itu bisa mudah meniru perilaku teman-temannya. Ya. Perilaku yang ia jumpai, termasuk orang tuanya bisa jadi, termasuk apa? Gurunya ya. Termasuk masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, semuanya ikut memberikan andil, mempengaruhi ya. Adanya interaksi. Apa namanya interaksi itu? Bertemu ya, berteman, bergaul ya. Itu yang terjadi apa? Pengaruhi ya. Maka orang tua guru harus memastikan anaknya
muridnya berteman dengan teman yang baik, berada di lingkungan yang baik, ya, tidak sembarangan bergaul, ya. Di antaranya, ya, ada ayat, ya, yang memerintahkan manusia untuk tanggap bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupanmu secara maksimal. Mengingat hanya manusialah makhluk Allah yang ditakdirkan memiliki ketajaman nalar, ya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah, wa sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan Allah telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia, yang demikian hanya ditangkap oleh orang-orang yang memiliki daya nalar yang memadai. Ini dalil, ya, bahwa kita harus melakukan pengelolaan lingkungan tempat tinggal, lingkungan hidup, yang dapat dinarasikan bahwa misi manusia sebagai khalifah, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maknanya khalifah di sini adalah wakil Allah yang mengatur, melestarikan bumi. Nah, melestarikan bumi itu dengan menjaga lingkungan, ya. Termasuk kita dilanda musibah berbagai macam bentuknya, banjir, gayu, ya. Itu juga karena perusakan, ya, lingkungan. Dan kita dilarang wala tufsidu fil ard. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Di antaranya apa? Tanpa ilmu atau emang sengaja, ya, menggunduli hutan, kayu-kayu, ya, ditambang juga, ya, bukit-bukit. Akhirnya terjadi hujan, lalu longsor dan banjir. Itu ngerusak namanya, ya. Dan Allah, ya, melarang, ya, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya apa? Mencelakai. Tadi disampaikan khotib Jumat juga begitu. Akhirnya apa? Mencelakai, ya, membuat manusia sampai pada mati, ya. Nyawanya terbawa dalam musibah itu. Dalam uraian kaitan dengan pelestarian lingkungan, ya, itu paling tidak ada 3 bentuk yang membahayakan, ya, santri harus tahu, ya. Pertama, adanya pencemaran udara. Tulis. Yang harus dipastikan udara itu bersih, tidak mengandung polusi, ya, pencemaran udara. Ini merusak, ya, lingkungan. Orang bisa kena sakit paru-paru karena udaranya kok kotor. Bisa dari asap, ya, atau pencemaran lain, ya. Nabi kita mengingatkan namanya kebersihan itu bagian daripada
iman atau huru sadrul iman. Nah, Allah juga menyukai ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang mutatahhirin, yang mensucikan, membersihkan diri, toharoh lahir dan toharoh batin ya. Termasuk lingkungan, bagaimana bisa aman dari polusi. Yang harus dijaga ya. Pengaturan pabrik umpamanya demi keuntungan pengusaha, akhirnya apa? Udara di situ tercemar dari apa? Pembakaran asap dari pabrik. Ya, ini harus dipikirkan gimana biar sehat ya. Yang kedua limbah. Nah, limbah ini ya, persoalan hidup di Indonesia banyak sekali, diantaranya limbah beracun ya. Ini menyebabkan penyakit ya. Airnya menjadi apa? Kotor, bercampur dengan limbah-limbah perusahaan ya. Kali atau sungainya pun demikian. Akhirnya masyarakat menjadi terkena penyakit. Padahal apa? Dengan kesehatan itulah manusia bisa mewujudkan semuanya ya. Allah perintahkan manusia untuk bekerja. Gak bisa bekerja kalau sakit. Allah perintahkan ibadah. Gak bisa ibadah kalau sakit ya. Maka menjaga kesehatan juga perkara yang penting harus dilakukan. Nah, agama kita memerintahkan itu. Jaga kesehatan, dalam hal ini air utamanya karena terkait limbah. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk membuat ruang hijau. Sebetulnya kita harus terus menanam. Kata Nabi, sekiranya besok kiamat dan di tanganmu masih ada benih, jadi gimana? Tanam. Umpama besok kiamat loh ya. Kiamat itu untuk apa? Kalau besok kiamat sekarang nanam kan jelas belum tumbuh, belum ada hasilnya. Tapi tetap dalam agama kita disuruh menanam ya. Itu untuk membuat udara ya, ruang hijau, sehingga apa? Sehat manusia itu. Kata Nabi, tiada seorang muslim pun yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung. Ya, burung tuh ngambilin makanan dari hasil panenan yang kita tanam. Maka manusia atau mungkin dimakan binatang, Allah mencatatnya sebagai sebuah sedekah. Jadi menanam itu bagian daripada cara menjaga lingkungan dan sekaligus penanamnya memperoleh pahala sedekah. Mau dimakan manusia atau dimakan burung umpamanya, hewan-hewan ikut makan dari tumbuhan yang ditanam, dari pohon yang ditanam, maka itu bernilai sedekah. Secara umum itu ya. Kemudian bagaimana lebih spesifik pembahasan kita lingkungan pendidikan. Ya, lingkungan pendidikan. Secara teori, turunan itu memiliki peran berapa? Anak gen. Ya, Naila. Genetik itu berperan dalam kesuksesan berapa? Sering ambil ulang, hanya 20%, ya Ro. Orang menjadi pinter, memiliki keahlian, umpama dinilai 100 Zaid, yang 20% dari turunan. Zaid yang bapaknya guru, punya modal, ya, turunan 20% dari bapak ibunya.
Tapi itu kan cuma 20% dan tinggal orangnya mau mengembangkan menjadi 100 atau dia. Yang 80 dari mana? Dari lingkungan, empirisme, mengalami. Dia sekolah, dia belajar menjadi guru, dididik, diarahkan di lingkungan. Akhirnya apa? Lama-kelamaan dia meningkat, punya keahlian menjadi guru. Ya, punya keahlian dia menjadi atau berprofesi apa sesuai pengalamannya. Azalaya yang bapak ibunya bukan guru bukan berarti nggak bisa jadi guru. Nabila bapak ibunya bukan guru, bisa, ya kan? Berapa tadi? 80% diperoleh dari mana? Belajar, berlatih, pengalaman, lingkungan. Kamu setiap hari suruh amaliyah tadris, ya bisa jadi guru. Suruh kultum, ya bisa penceramah. Karena apa? Haflah, karena terus berlatih melalui lingkungan pendidikan, ya. Secara teori, coba kita telaah lagi, lingkungan pendidikan untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai dengan yang ada di sekitarnya, ya, baik fisik, sosial maupun budaya, dan mengajarkan tingkah laku umum serta mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu sepanjang hidupnya. Sepanjang kehidupannya manusia selalu memperoleh pengaruh. Tuh, udah disampaikan tuh. Pertemuan dua insan manusia, santri dengan santri, isinya apa? Pengaruh, mengaruhi. Nyero. Kalau ada kawanmu 25 orang satu kelas, waktu SD muru 25 model manusia dengan wataknya masing-masing akan mempengaruhi atau saling mengaruhi. Bapak itu. Oke lah, kalau lingkungan sekolahnya diawasi guru, maka berikutnya yang mempengaruhi, kalau tidak mondok, setelah pulang sekolah dia bertemu siapa, dia melakukan apa. Kok bisa nge-gym itu, tahu dari mana umpamanya. Kok bisa merokok, temannya itulah. Main PS umpamanya, temannya itulah. Pernah diwawancara kenapa bisa terjerumus narkoba waktu itu orang berobat, ya. Dan kasus-kasus kriminal lainnya, judol misalnya. Itu kenapa bisa begitu? Diawali dengan pertemanan yang salah. Temannya yang ngasih tahu, yang ngajakin, temannya yang ngajak main TikTok, Haidin gitu kan, TikToknya itu, iya kan, balas-balasan di situ karena temannya tukang TikTokan. Semualah, ya, semua apa saja akan berpengaruh. Tiga lingkungan yang mempengaruhi tadi udah teruraikan, Ki. Pertama lingkungan apa, Ki? Keluarga. Yang kedua lingkungan apa, Naila? Sekolah. Yang ketiga, Azalea, lingkungan apa yang mempengaruhi? Masyarakat. Kalau Azalea rumahnya di pinggir pasar, dekat pasar. Nanti jangan-jangan senengannya apa? Dagang umpamanya, atau ribut kayak pasar. Ya, loh. Rizky lingkungan di Perumdam lingkungan apa itu? Banyak polisi, ya, banyak tentara, ya, dulunya, ya. Mungkin menjadi disiplin, aman gitu, ya.
Ada yang lingkungannya pinggir laut, Nabila umpamanya. Gimana kira-kira? Senengannya nanti ke pantai itu. Ya, ngebolang. Ada yang lingkungannya dengan pondok pesantren sekolahan. Bisa jadi dia akan mudah memperoleh ilmu di masjid atau di sekitarnya banyak taklim, ya dia tadi pinter, pengaruh positif dalam hal ini, ya. Kemudian lingkungan pendidikan perspektif Quran dan hadis, bagaimana doa Nabi Ibrahim, ya, alaihi salam, yang di dalam doa beliau itu ada prinsip-prinsip lingkungan. Surat Ibrahim ayat 35 sampai 37. Coba ditulis. Quran surat Ibrahim ayat 35 sampai 37. Wa idqala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharramin rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatun minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Doanya Nabi Ibrahim. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada penyembah asnam berhala. Apa permintaannya? Nabi Ibrahim apa? Minta negerinya aman dan anak cucu Nabi Ibrahim dijauhkan dari apa? Penyembah berhala, ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berarti apa itu? Lingkungan yang baik, lingkungan yang enggak ada berhala. Permintaan Nabi Ibrahim. Kemudian minta lagi, berdoa lagi, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Berhala-berhala itu menyesatkan kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa Nabi Ibrahim yang pertama di situ. Ayat berikutnya, ayat 36, 37. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan supaya apa? La'allahum yashkurun, supaya bersyukur. Hadirin Allah, beberapa kitab tafsir menjelaskan
Semula Nabi Ibrahim itu tinggal di pedalaman Syria, ya kalau sekarang namanya Syria. Berada di tengah-tengah kaumnya. Kemudian setelah Hajar melahirkan Ismail, istri beliau, Siti Hajar melahirkan anak beliau Ismail, Allah memerintahkan beliau untuk hijrah ke Arab, yang dimana padang pasir, di lembah Baka, ya, dengan bekal air yang tidak cukup, nggak memadai. Ismail dan ibunya ditinggal saja oleh Nabi Ibrahim karena perintah Allah. Nah, saat mau berpisah, Hajar mengatakan padanya, "Hai Ibrahim, belum pernah ada seorang nabi yang melakukan keanehan ini." Nah, istrinya protes tuh. "Engkau tinggalkan anakmu yang masih bayi dan istrimu yang lemah di tempat yang tidak ada penghuninya. Tuh, tidak ada sumber air, ya. Tanamannya dan ternak yang bisa diperah susunya nggak ada." Kemudian Ibrahim tersentuh hatinya, Nabi Ibrahim tersentuh, terenyuh sambil menangis, ya. Ia bersandar pada dinding Baitullah dan berdoa sebagaimana ayat di atas tadi. Tidak lama setelah kepergian Nabi Ibrahim, persediaan air yang ditinggalkan untuk Hajar habis, menipis, sehingga ia tidak bisa menyusui Ismail putranya. Saat itulah Sarah mondar-mandir, ya istilahnya, sana berjalan ke kanan ke kiri, ya berlari-lari di bukit, itulah namanya lari-lari sa'i, di bukit Sofa dan Marwah. Kemudian memeriksa sekeliling kalau ada orang lewat, kafilah lewat yang bisa dimintai bantuan. Ternyata usaha Siti Hajar ini tidak mendapatkan hasil karena tidak ada yang lewat. Memang bukan tempat rute jalan kafilah. Akhirnya apa? Di tengah keputusasaannya itu, dihentakkan kaki itu, menyemburlah air, ya, atau mata air. Itulah yang kemudian dikenal dengan air Zam-Zam. Dari mana? Dari bawah kaki Ismail. Dalam waktu singkat banyak kawanan burung berterbangan mengelilingi lembah Makkah. Maka pemandangan ini terlihat oleh kabilah Jurhum yang merasa ada keanehan di kawasan itu, karena sepanjang sejarah belum pernah ada kawanan burung berputar di atas lembah gersang di Makkah. Nah, kemudian setelah diperiksa dan mengetahui bahwa di situ ada sumber air yang dijaga pemiliknya, maka mereka minta izin kepada Ibunda Hajar untuk membuat perkampungan di sekitar lembah Makkah. Sejak itulah lembah gersang yang semula tidak berpenghuni menjadi kawasan ramai dan disebut sebagai balad. Dari doanya, baladan aminan, negeri. Maka dari segi sudut pandang falsafah pendidikan, maka ayat tentang doa Nabi Ibrahim di atas mengandung pokok-pokok pikiran. Yang pertama, hijrah sebagai langkah konkret keseriusan untuk berubah. Tuh. Orang tuh kalau mau jadi baik diperintahkan hijrah, meninggalkan kampung halaman yang kelam, yang di situ mungkin dia dulu banyak maksiat, dan harus pindah ke tempat yang baru. Di situ dia seperti terlahir kembali, tidak ada beban-beban dosa yang diketahui orang di masa lalu, sehingga dia mudah untuk istiqomah, mudah untuk menjalankan ketaatan, nggak diejek, karena memang mulutnya manusia sangat tajam. Orang hijrah malah diejek, yang sok alim lah, ya, sok-sokan macam-macam. Kemudian korelasi antara lingkungan yang aman dan religius dengan munculnya kader yang ahli tauhid, yang tidak pernah kompromi dengan kebatilan. Situlah, ya, Nabi Ismail lahir, ya.
dari peristiwa hijrah itu. Lingkungan yang baik itu yang menghasilkan apa? Nabi Ismail, ya, ahli tauhid. Kemudian kekhawatiran Nabi Ibrahim terjerembab ke dalam kesyirikan. Bukankah ia seorang rasul yang tentu saja imannya amat kuat? Hadirin Allah, gak gampang. Iman tidak bisa dijual beli. Iman tidak bisa diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, sekalipun ini ayahnya nabi. Ya, ada nggak nabi yang anaknya ya mengkufuri, anaknya tidak menerima dakwahnya? Ada. Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tidak jaminan seorang nabi anaknya juga mengikuti bapaknya. Ada nggak bapaknya yang belenyon? Bapaknya yang berbuat kekufuran. Seorang nabi tapi bapaknya berbuat kekufuran, ada nggak? Jadi Nabi Ibrahim bapak beliau apa? Menyembah berhala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang paling mahal dalam hidup ini? Hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, Nabi dibilangin Rasul begitu ya. Ketika Nabi apa? Ingin sekali keluarga Nabi menerima Islam, ya. Muhammad, bahkan mendoakan supaya diampuni. Kata Allah apa? Muhammad, bukanlah engkau ya yang bisa memberikan petunjuk ya kepada orang yang engkau cintai, dalam hal ini keluarga umpamanya. Pastilah ya keluarganya diutamakan. Tetapi yang memberi petunjuk itu innallaha yahdi may yasha, Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mulut kita jangan gampang apa? Latah ya. Oh, itu bapaknya ustadz, anaknya mereman. Ya, nabi saja anaknya kafir. Oh, itu anaknya kok alim ya, ustadz ya, ustazah, haflah. Oh, bapaknya kok nggak mau ke masjid umpamanya. Ya. Apa ada bapaknya yang nggak mau sholat ini? Zalia, Nabila, ada nggak? Kalau tidak mau sholat, anaknya tidak boleh apa? Membiarkan, dan dia tidak boleh ikut-ikutan. Ya, dia tetap sholat. Orang tuanya menanggung dosanya sendiri, dan kalau bisa diberikan apa? Nasihat ya. Kamu yang sudah sekolah, siapa yang bayarin? Orang tua. Orang tua khilaf, ya kamu ingatkan supaya melaksanakan kewajiban perintah-perintah Allah. Ya. Kemudian hadis Nabi ya, tentang hijrah ya. Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Yahya bin Sa'id, hadatsana Sufyan qala hadatsani Mansurun an Mujahidin an Tawus an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijratan ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idzastum firtum fangfiru. Dari Ibnu Abbas yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah, kemenangan atas kota Mekah, kecuali hijrah dalam arti jihad dan niat. Jika kalian diperintahkan berjuang, berangkatlah dalam perjuangan. Hadis lain hadatsana Abi Iyas qala hadatsana Syu'bah an ibni Abi Safarin wa Ismail ibni Abi Khalid an Sa'bi an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhum
radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dari Abdullah ibnu Amr dari Nabi SAW yang berkata, Muslim yang sebenarnya adalah Muslim yang tidak menyakiti sesama. Tuh, Muslim yang tidak menyakiti sesama. Ya. Kemudian baik dengan tangan maupun dengan lisan, enggak menyakiti dengan tangan, enggak menyakiti dengan mulut. Sedangkan muhajir, orang yang berhijrah adalah mereka yang hijrah meninggalkan larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah pada saat itu Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa tidak ada hijrah, ya, yang bernilai amat tinggi setelah kemenangan atas kota Mekah, walaupun ditebus dengan menyedekahkan unta untuk fakir miskin yang menghuni seberang lautan. Peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah tidak akan pernah terulang dan kehilangan aspek kesejarahannya. Namun begitu, Nabi tetap menegaskan bahwa substansi hijrah adalah entitas abadi yang selalu mensejarah dalam hidup manusia, yaitu hijrah dengan niat yang kuat, ditindaklanjuti dengan perjuangan keras untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Ini menjadi dasar bahwa kita itu diperintahkan untuk berubah, ya, berhijrah. Maka keberanian hijrah adalah keberanian untuk meruntuhkan kepribadian yang lama, ya, akhlak-akhlak yang buruk yang lama dibuang, ya. Hijrah, ya, kepada jalan kebenaran, membangun kepribadian yang baru, ya. Bagaimana keberanian Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya di lembah gersang Makkah yang secara lahiriah merupakan keputusan yang, ya, beresiko mati, ya. Namun ketika disadari itulah yang harus diberikan, ongkos yang harus dibayar untuk mendapatkan apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijalani dengan penuh kesabaran sampai akhirnya Makkah yang awalnya lembah gersang menjadi balad, negeri yang ramai, yang nyaman, ya. Sementara ahli bahasa berkelakar, semua doa Nabi Ibrahim, ya, itu dikabulkan oleh Allah, ya. Kemudian yang berikutnya, hubungannya apa? Hubungannya korelasi antara lingkungan yang aman dan religius, lingkungan yang baik, aman. Kira-kira kalau contoh, ya, kawan kanan kirimu itu tukang begal semua, gimana coba? Sampai ada akhirnya apa disebut apa? Desa begal. Ada kan? Lewat situ dibegal. Ternyata satu kampung akhirnya jadi penjahat semua. Kenapa begitu? Tidak mungkin semuanya langsung penjahat. Pasti berawal dari satu orang, dua orang, ya, satu keluarga. Akhirnya apa? Bisa satu desa, satu kampung itu jahat semua. Dari kisah Nabi Ibrahim ini kemudian melahirkan anak beliau ahli tauhid, Nabi Ismail. Ini sebagai bentuk bukti, ya, lingkungan yang baik, yang aman, yang islami ini akan melahirkan, ya, anak-anak kader-kader yang baik pula, ya. Jadi dalam bahasa kata mutiara, ya, falsafah Arab,
itu ada yang memberikan pedoman dalam memilih rumah. Ya, bagaimana Him? Kalau mau beli rumah apa ukurannya? Jar, qobla, dar. Lihatlah tetangga baru beli rumah. Lihatlah orang di sekitar rumah yang mau kita beli itu. Baru kalau kita lihat orangnya baik-baik, lingkungannya baik, baru kita beli rumah atau kita membeli tanah yang kemudian mau dibangun rumah. Jar, qobla, dar. Tetangga dulu, lingkungan dulu, baru rumah, ya. Kemudian yang berikutnya bahwa dalam ayat itu Nabi Ibrahim meminta, ya. Minta apa Nabi Ibrahim? Di antaranya minta keluarganya dijauhkan dari para penyembah asnam tadi. Penyembah berhala, ya. Gak bisa, ya, kalau punya tetangga yang nyembah berhala. Akhirnya apa? Ngeri. Minimalnya apa? Kagum nanti. Berhala. Lama-lama bisa terseret ikut nyembah nanti, ya. Oleh karenanya lingkungan pendidikan itu yang sangat penting, ya, yang harus diperhatikan oleh orang tua, oleh guru, ya, supaya apa? Berhasil dalam mendidik, ya, berhasil dalam mengajari anaknya sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang secara khusus mohon kepada Allah, ya, lingkungan yang baik dari anak cucu beliau, dan Allah kemudian mengijabah doa beliau, ya, permohonan beliau, dan terbukti anaknya Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.